Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back in our English class. Today we are discussing about simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense itu adalah aturan atau rumus kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Nah, di sini kita bisa langsung lihat function atau fungsinya apa aja sih simple present tense itu. Atau simple present tense ini kita pakai ketika saat kapan. Nah, ada 3 hal yang harus kita gunakan untuk simple present tense. Yang pertama, untuk mengungkapkan daily activity. Apa itu daily activity? Activity itu aktivitas. Daily itu sehari-hari. Nah, daily activity adalah aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kamu mau mengungkapkan aktivitas yang selalu kamu lakukan setiap harinya, itu kamu gunakan simple present tense. Apa sih contoh daily activity? For example, kamu pergi ke sekolah atau kamu daring setiap hari, itu kan daily activity kamu. Kemudian misalnya lagi, kamu makan sehari 3 kali, itu juga daily activity-nya kamu. Atau misalnya seminggu sekali kamu pergi berenang, nah itu juga termasuk daily activity ya. Kemudian ada kedua itu adalah habitual. Habitual ini artinya kebiasaan. Kebiasaan itu yang kayak gimana? Contohnya, biasanya, misalnya kamu biasanya sebelum tidur baca Al-Quran dulu. Nah, itu kan kebiasaan. Nah, itu kamu ungkapkan pakai simple present tense. Apalagi contoh kebiasaan lainnya. For example, sebelum makan cuci tangan dulu, itu juga kebiasaan. Atau sebelum makan buah dulu, biasanya dia kayak gitu. Itu habitual. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan present tense ini ketika kita mau mengungkapkan general truth atau kebenaran umum atau pengetahuan umum atau yang berupa fakta. Apa sih contohnya yang berupa fakta? Saya adalah perempuan. Fakta? Yes, kamu adalah seorang murid. Fakta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu fakta atau merupakan general truth, pengetahuan umum, ya kan? Kemudian apalagi yang berupa fakta, misalnya Menara Eiffel terletak di Paris, begitu. Nah, itu kan merupakan juga kebenaran umum atau merupakan fakta. Nah, inilah ya fungsi dari simple present tense. Dan pada saat kapan aja? Pada saat ini nih. 3 ini yang mau kita ungkapkan, kita gunakan simple present tense. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus kalimat verbal. Kita mau bahas rumusnya sekarang. Rumus kalimat verbal. Di sini membuat kalimat verbal. Kenapa di sini membuat kalimat verbal? Berarti ada rumus kalimat yang lain. Iya benar. Karena kalimat itu terdiri dari 2 jenis. Ada kalimat verbal dan ada kalimat non verbal. Kalimat verbal, verb. Ini kata dasarnya adalah verb ya. Verb itu artinya kata kerja. Berarti kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja atau menggunakan kata kerja. Nah, ini kita mau bahas dulu rumus untuk mengungkapkan kalimat yang ada kata kerja di dalamnya. Kata kerja itu yang kayak gimana? Mencuci, makan, minum, mandi, apalagi kata kerja. Membaca, sholat. Nah, itu semua kata kerja kan, bermain. Nah, oke, inilah dia rumusnya. Untuk rumusnya ini ada kalimat yang positif, ada kalimat yang negatif, ada kalimat yang interrogatif atau kalimat pertanyaan. Pertama, rumus untuk kalimat yang positif. Terdiri dari subjek di awalnya. Sesudah subjek, ada verb. Verb ini adalah, apa tadi Mem bilang verb? Kata kerja. Kata kerja. Kemudian anak-anak Mem, ini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Kata kerja pertama ya, bukan kata kerja kedua, ketiga. Kata kerja pertama. Kemudian di sini ada pula lagi Mem buat s atau es. Maksudnya apa? Ini kata kerjanya ini harus diikuti s atau es jika subjeknya he, she, atau it. Yang dia tunggal subjeknya. He dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk menunjukkan benda mati, hewan. Nah, jadi tumbuhan juga termasuk it ya. Nah, jadi jika subjeknya ini adalah orang ketiga tunggal, he, she, atau it, maka verbnya ini
ditambah S atau ES. Ini pilih salah satu, bukan dua-duanya yang kamu pakai. Oke, kemudian setelah verb ada objek. Objek ini apa? Objek ini adalah, kita sebut dia adalah korban dari apa yang dilakukan. Korban dari si kata kerja. Oke, kita buatlah seperti itu ya. Berarti subjek ini adalah pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Ini kata kerja. Terhadap siapa kata kerja ini dilakukan oleh si pelaku? Terhadap si objek. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penggunaan rumusnya. Di sini subjeknya membuat ada you. You ini kamu. Kemudian kata kerjanya ada kata play di sini yang menggunakan play. Ini artinya bermain. Play ini ada pakai S atau S? Enggak, Mem taruh. Enggak, playnya enggak pakai S. Kenapa playnya ini enggak ada pakai S? Karena subjeknya adalah you, bukan orang ketiga tunggal. Kemudian diikuti objek. Objeknya adalah games. Kamu bermain games. Gampang kan? Kemudian contoh kedua yang membuat di sini adalah subjeknya ada pakai he, dia laki-laki. Kemudian verbnya ada pakai read, membaca. Dan di sini Mem tambahkan S. Kenapa? Kenapa ditambah S kata kerjanya? Karena kata kerjanya karena subjek di kalimat ini adalah orang ketiga tunggal, yaitu he. Nih, lihat nih, subjek he, she, it, maka pakai S atau es di akhir kata kerjanya. Kemudian setelah kata kerja reads ada a book, sebuah buku. Buku ini adalah benda atau objek. Nah, jadi kalimatnya adalah he reads a book. Sekarang kita bahas rumus kalimat verbal untuk kalimat negatif. Negatif ini berarti di dalam kalimat itu terdapat arti kata tidak. Oke, yuk kita bahas. Di awal kalimat selalu diawali dengan subjeknya. Kemudian setelah subjek diikuti do not atau does not. Pilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya kamu pakai, pilih salah satu. Kemudian diikuti kata verb. Oke, kemudian objek. Lihat verbnya di sini. Ada nggak ditulis S atau IS? S atau S? Nggak ada. Itu artinya di kalimat negatif verbnya ini walaupun subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he, she, it, tetapi kata kerjanya tidak ada pakai S. Oke, langsung kita lihat contoh. Tapi sebelum ke contoh dulu, infokan dulu ya. Do not sama does not ini perbedaannya apa? Do ini, yang do not itu dipakai untuk subjek I, we, you, they. Sementara does ini untuk he, she, it. Itulah perbedaan untuk penggunaan do not atau does not. Do atau does. Do untuk I, we, you, they, sementara does pakai he, she, it. Oke, kita lihat contoh. You do not play games. Verbnya play, objeknya games. Kata yang dipakai adalah do not. Kenapa? Karena subjeknya adalah you. Kemudian subjek yang contoh kedua adalah he does not read a book. He ini adalah orang ketiga tunggal, maka dia pakai does not. Kemudian kata kerjanya di sini bandingkan sama di kalimat positif tidak ada menggunakan S. Kenapa? Karena S-nya udah pergi ke sini ya. Udah dipakai does di sini, maka tidak lagi pakai S. Nah, itulah dia untuk kalimat yang negatif. Dan kita beralih ke rumus kalimat yang interrogatif atau kalimat pertanyaan. Do sama does ini di awal. Dari yang di sini posisinya pindah ke depan. Baru diikuti subjek, verb, objek, dan tanda tanya. Contohnya langsung, kalau subjeknya you, maka dia pakai do. Do lah di sini. Kemudian subjeknya you, verb one-nya play, objeknya games. Kalimat pertanyaan, apakah kamu bermain games? Ya kan? Kemudian untuk yang kalimat kedua dia pakai does. Kenapa ini pakai does? Karena subjeknya adalah he, orang ketiga tunggal. Maka di sini pakai does. Does he read a book? Apakah dia membaca sebuah buku? Rumus yang kedua yaitu rumus kalimat non-verbal. Non-verbal artinya adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja.
tidak ada kata kerja, adanya apa? Adanya dia menggunakan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Rumusnya adalah subjek, orangnya ya, kemudian diikuti to be. To be ini kata bantu, itu ada is, am, atau are. Kemudian baru diikuti kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan. Is ini untuk siapa aja? Untuk subjek he, she, it. Sementara am itu untuk subjek I, kemudian are itu we, you, they. Langsung kita lihat contohnya, ada subjek I. Subjek I, to be-nya adalah am. I am a student, seorang murid. Ini menunjukkan kata benda. Kemudian they, to be-nya are. They are smart. Smart ini pintar, adjektif. Mereka pintar. Kemudian yang ketiga ada he is at school. He pakai to be is at school. Dia berada di sekolah. Nah, ini contoh penggunaan untuk kalimat non verbal yang menggunakan to be, is, am, atau are. Rumus berikutnya yaitu untuk kalimat yang negatif. Tinggal ditambah not-nya saja setelah to be. Yuk, contohnya. I am not a student. Saya bukan seorang murid. They are not smart. Mereka tidak pintar. He is not at school. Dia tidak sedang berada di sekolah, atau dia tidak di sekolah. Gampang, tinggal tambah not. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be-nya pindah ke depan. Diikuti subjek, baru noun, adjektif, dan adverb-nya plus tanda tanya. Yo, I am, jadi am-nya pindah ke depan. Subjeknya I, a student. Apakah saya seorang murid? Kemudian to be yang kedua kalimatnya ada pakai they, maka are-nya di depan. Are they smart? Apakah mereka pintar? Kemudian yang terakhir adalah is he at school? Apakah dia di sekolah? Nah, itulah tadi untuk penjelasan rumus-rumus simple present tense. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.